Shalom. Shalom. Untuk memulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala sebentar, kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi nomor 587 1-3. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedudukan dan keluh kesah akan menjauh. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dari Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah lahir di Betlehem, kami puji nama-Mu yang kudus itu,
karena Engkau telah melewati kami umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan memperdamaikan kami dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami yang telah Engkau kunjungi dalam diri anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi nomor 614 ayat 1. Hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu dari hukum Taurat yang pertama sampai yang ke-10. Hukum Taurat yang ke-1. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan lakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hamba laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum Taurat kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut usiamu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat ke-6, jangan membunuh. Hukum Taurat ke-7, jangan berzina. Hukum Taurat ke-8, jangan mencuri. Hukum Taurat ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membelaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih serta kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintahku. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya.
Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi nomor 171, 1 sampai 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniailah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi nomor 194 ayat 3.
Epistel di hari Minggu ini yaitu dari Mazmur 77 yang di ayatnya 12 sampai 16. Mari kita baca secara responsorial. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Karena Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban, Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu Engkau menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi nomor 467 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bila kau pergi ke tempat yang jauh, Yesus selalu besertamu. Kau dibimbingnya, kau dituntunnya selama seluruh langkah hidupmu. Biar
kau disambutnya, berbahagia kau di sisinya. Kita bernyanyi nomor 9 ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, juga adik-adik sekalian, di hari Minggu ini kita telah melewati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, terlebih di tanggal 25 Desember dan 26 Desember. Dan pada hari ini kita juga layak untuk mengucap syukur di hari Minggu ini setelah hari Natal. Kita juga boleh berkumpul bersama di rumah Tuhan ini. Yang menjadi nats khotbah kita di hari Minggu ini yaitu yang tertulis di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17. 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17. Marilah kita mendengarkan, kami akan membacakannya untuk kita semuanya. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Yesus Kristus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Sampai di situ pembacaan nats kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, dan juga adik-adik kami di sini, tentunya di minggu hari ini kita semakin diajak oleh nats kita ini melalui pengalaman daripada Rasul Paulus. Tentunya kita mengingat bagaimana ketika dulunya si Paulus tadi dikatakan adalah orang yang bukan dari pengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dikatakan tadi dia adalah seorang penghujat. Dia adalah seorang penganiaya dan juga dikatakan seorang yang ganas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kalau kita melihat dari latar belakang Rasul Paulus tadi, tentunya ada sebuah yang menarik yang perlu kita lihat. Karena kasih dari karunia Allah yang telah memanggil Rasul Paulus sehingga dia dapat dan bisa menjadi orang yang benar-benar mengikut Tuhan. Yang dari dulunya bukan mengikut Tuhan, tetapi karena kasih dari karunia Tuhan, dia telah terpanggil oleh Tuhan untuk menjadi pengikutnya. Dan bukan hanya menjadi pengikutnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Tentunya Rasul Paulus juga terpanggil yaitu untuk menjadi penyampai daripada firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, melalui pengalaman dari Rasul Paulus ini, tentunya itu yang mau dikatakannya kepada si Timotius, bahwa di dalam pelayanan atau di dalam penyampaian daripada firman Tuhan, tentunya kita juga perlu belajar dari masa lalu. Tentunya masa lalu adalah sebagai sebuah pelajaran di masa sekarang. Dan masa sekarang tentunya akan menjadi pelajaran juga untuk masa depannya.
Bagaimana ketika si Paulus menghadapi kehidupannya, itulah yang menjadi semangat kepada si Timotius agar juga kemudian mampu menjadi penyampai firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, ada yang perlu kita perhatikan bahwa di dalam ungkapan kasih karunia itu tentunya itulah yang menjadi dasar kita. Itu yang menjadi dasar kita untuk mengajak kita seperti yang dikatakan tadi di dalam topik di hari Minggu kita ini, yaitu mengucap syukur atas kasih karunia Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, atas kasih karunia Allah sajalah. Itu yang ditekankan dari si Rasul Paulus. Kalau dikatakan sola gratia, karena memang hanya karena Allah saja tentunya dia terpanggil menjadi orang percaya. Hanya karena Allah saja dia terpanggil juga untuk menjadi penyampai firman Tuhan. Dan hanya karena Allah saja tentunya kita juga orang-orang percaya haruslah mengucap syukur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, marilah kita melihat daripada pengalaman dan juga bagaimana dari latar belakang kehidupan kita masa lampau. Tentunya kita juga mengingat bahwa tentunya banyak sekali kasih karunia dari Allah. Apalagi kalau kita ingat dari ketika kita masih kecil, masih anak-anak seperti adik-adik sekarang, adik-adik mengingat bagaimana sebenarnya kasih dari karunia Allah. Kasih Allah kepada adik-adik sekalian yang tentunya menyertai dan juga memberikan kepada adik-adik kesehatan. Adik-adik dapat bertumbuh menjadi seperti sekarang ini. Kalau adik-adik mengingat tentunya bagaimana penyertaan Tuhan itu selalu dan terus kepada adik-adik. Dan tentunya untuk adik-adik, ketika adik-adik juga merasa mungkin tidak seperti yang diharapkan, haruslah kita melihat dan mengingat bahwasanya terlalu banyak kasih dari karunia Tuhan itu yang diberikan kepada kita, supaya kalau tidak seperti yang kita harapkan, kita dapat mengingat yang terlebih dikasih Tuhan, yaitu kasih karunia-Nya kepada kita. Begitu juga kepada kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Tentunya kita juga harus selalu diajak mengucap syukur atas kasih karunia Allah. Ketika kita mengingat di dalam setiap pekerjaan kita, di dalam setiap pekerjaan kita dan kegiatan kita, kita terus mendapat kasih karunia Allah. Tentunya kita selalu disertai Allah, kita selalu menerima kasih karunia Allah ketika kita akan memulai pekerjaan kita. Ketika kita akan memulai pekerjaan kita dan ketika kita juga akan melanjutkan pekerjaan kita. Baik pekerjaan kita di setiap rumah ataupun pekerjaan kita di ladang ataupun di sawah. Begitu banyak kasih karunia Tuhan ketika kita mengingatnya. Maka dari itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, tentunya mengucap syukur bukanlah hal yang sulit ketika kita mau mengingat dan mau meneliti kembali kasih karunia dari Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apakah kita mau meneliti dan mengingat kasih karunia Tuhan yang sampai kepada kita? Kalau kita mau meneliti dan mengingat kasih karunia yang dari Tuhan, tentunya kita dapat mengucap syukur. Walau bagaimanapun keadaan kita hidup dalam serba kekurangan, kita hidup di dalam keterbatasan, kita hidup di dalam sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi kalau kita mengingat akan kasih karunia Tuhan, kita dapat dikuatkan, kita dapat diberikan kesehatan juga dalam menjalani kehidupan kita. Seperti yang tertulis di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18, dikatakan seperti ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita diajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian agar selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Ketika kita mengingat hal itu, tentunya keadaan yang sulit pun di dalam kehidupan kita,
kita semakin dikuatkan. Kita mampu untuk mengucap syukur. Orang-orang yang mengucap syukur tentunya akan semakin bersemangat di dalam melakukan kegiatannya. Tidak mudah putus asa, tidak mudah untuk bersungut-sungut. Tetapi orang yang mengucap syukur adalah orang yang mampu dapat dengan ikhlas melakukan pekerjaannya. Karena dia sudah terlebih dahulu diberikan kasih karunia Tuhan. Terlebih di masa setelah Natal ini Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Ketika Allah memberikan anaknya yang tunggal terlebih untuk kita, yaitu ketika kita mengingat hari kelahirannya, itu adalah sebuah kasih karunia yang sangat besar. Maka dari itu Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, kita harus mengingatnya, kita harus mengingatnya dalam hati kita supaya kita dapat melakukan ucapan syukur di dalam diri kita. Ucapan syukur bukan hanya sekedar dengan mengucapkan atau mengatakan terima kasih kepada Tuhan, seperti kita melakukan atau mengucapkan terima kasih kalau kita dibantu oleh sesama. Tetapi ucapan syukur juga menyangkut dengan kegiatan kita atau perbuatan kita yang mampu dengan tulus melakukan kegiatan kita yang dapat membuat kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, hendaknya kita semakin mengingat dan meneliti kasih karunia dari Tuhan itu tidak akan pernah berhenti. Kasih Tuhan itu tidak akan pernah berhenti di dalam kehidupan kita, dan kita harus mengingatnya supaya kita selalu dapat mengucap syukur di dalam kehidupan kita. Hendaknya kita semua setelah hari Natal ini, di hari Minggu ini, semakin menjadi orang-orang yang mampu untuk mengucap syukur, bukan sebaliknya bersungut-sungut. Kami yakin dan percaya, kita orang percaya, terlebih para jemaat yang ada di HKBP Dolok Najagar ini adalah orang-orang yang selalu mengingat dan mengenang kasih karunia Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, di hari ini terlebih Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan juga memberikan waktu kepada kami semua. Dan juga kami juga mengingat ya Tuhan, Engkau memberikan kasih karuniamu kepada kami semuanya yang ada di rumahmu ini. Kami tentunya mengucap syukur ya Tuhan, terlebih para jemaatmu yang ada di gerejamu HKBP Dolok Najagar ini. Engkau semakin menguatkan kami ya Tuhan. Ketika kami menghadapi segala tantangan, ketika kami juga menghadapi persoalan dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami dimampukan, kami dikuatkan. Seperti pengalaman daripada Paulus ya Tuhan. Engkau memanggilnya dan Engkau juga menguatkannya menjadi seorang pengikut-Mu, menjadi seorang penyampai firman-Mu, sampai dia menjadi terpanggil menjadi seorang rasul. Begitu juga dengan kami semuanya Tuhan, kiranya Engkau semakin menguatkan kami di dalam banyaknya persoalan hidup kami, terlebih di jemaat-Mu HKBP Dolok Najagar. Engkau semakin menguatkan, Engkau semakin memberikan mereka kekuatan yang daripada-Mu. Kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, kiranya hati dan pikiran kami, juga mulut kami ya Tuhan, hendaknya semakin dapat mengucap syukur kepada-Mu. Tentunya dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami mungkin saja lupa untuk mengucap syukur, bahkan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Kami mungkin saja selalu mengingat akan kekurangan yang ada pada diri kami, tetapi kami tidak melihat akan daripada kasih karunia yang sudah terlebih Engkau lakukan bagi kami dan juga bagi dunia ini. Terlebih kepada dunia ini ya Tuhan, ketika Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal, yang lahir, yang sudah kami peringati ya Tuhan di tanggal 25 Desember. Maka dari itu ya Tuhan kami, ketika Juru Selamat sudah hadir di dalam dunia ini, hendaknya kami mengingat itu,
bahwa itulah yang menjadi kasih karunia bagi kami, supaya kami orang-orang berdosa tidak mendapatkan sebuah yang tidak mengenakan bagi kami ya Tuhan, tetapi kami orang-orang percaya mendapat kasih karunia yang daripadamu. Kami juga memohon kepadamu ya Tuhan, agar Engkau juga semakin memberkati jemaatmu yang ada di gerejamu HKBP Dolok Najagar ini. Engkau semakin menguatkan mereka ya Tuhan, di dalam setiap kegiatan dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Engkau memberikan kepada mereka berkat yang berkelimpahan. Engkau juga memberkati yang mereka kerjakan ya Tuhan, segala jenis tanaman yang ada di sawah atau di ladang, dan juga segala kegiatan mereka yang lainnya. Kami juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak yang Engkau titipkan kepada mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau semakin memberikan tumbuh kembang kepada anak-anak mereka ya Tuhan, supaya di hari-hari mendatang mereka juga semakin bertumbuh dan berkembang, bukan hanya secara fisik ya Tuhan, tetapi juga bertumbuh dan berkembang secara rohani. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, Engkau kiranya mendengarkan doa kami ini, terlebih kepada jemaatmu HKBP Dolok Najagar. Mulai saat ini sampai hari yang akan mendatang, Engkau semakin melindungi kami ya Tuhan, memberkati kami semua. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kami adalah manusia yang tidak luput daripada dosa. Kiranya Engkau mengampuni kami dari segala dosa-dosa kami. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kita nyanyikan ayat 3, kita berdiri. Sambutlah, sambutlah Tuhanmu, jangan berhitung selalu. Waktunya sudah dekat, deritamu tak lenyap. Sambutlah, sambutlah Tuhanmu, nyatakanlah ceritamu selalu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Selamat hari Minggu. HKBP Dolok Najagar berada di Desa Simataniari, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan. Berdirinya Gereja HKBP Dolok Najagar, yaitu yang terletak di dekat SD Negeri Dolok Najagar, yaitu sekitar tahun 1954. Pada dasarnya masyarakat Desa Simataniari pada saat itu beribadah ke Desa Sampuran, tetapi mengingat jarak tempuh yang begitu jauh, sehingga jemaat HKBP Dolok Najagar yang berada di Simataniari mendirikan sebuah gereja, yaitu yang terletak di Desa Simataniari. Salah satu gereja yang terdapat di Desa Simataniari, satu-satunya hanya HKBP. Seiring dengan waktu maupun jarak antara Dusun Lumban Hariara
dengan jarak tempuh yang begitu jauh, hampir sekitar 3,5 kilometer, sehingga ibadah itu kadang-kadang berjalan tidak semestinya. Tetapi atas mufakat para natua-tua yang berada di desa Simataniari menyepakati dan menyerahkan gereja tersebut kepada jemaat yang berada di Dusun Pergamanan Bintang Maria, sehingga masyarakat yang ada di Simataniari mendirikan sebuah gereja. Sampai saat ini dinamai gereja tersebut HKBP Simataniari. Tetapi mengingat jarak tempuh dari Bintang Maria ke gereja HKBP Dolok Najagar yang berada kala itu di SD Negeri Dolok Najagar, sehingga bermusyawarahlah para natua-tua untuk memindahkan gereja tersebut pada tempat yang berada sekarang ini, sehingga diangkatlah atau dipugarlah gereja tersebut pada tahun 1984. Secara singkat, gereja tersebut berkembanglah pada saat ini mempunyai jemaat sebanyak 20 kepala keluarga. Bagi para ibu bapak, khususnya saudara-saudara kami yang ada di tempat perantauan yang tidak bisa kami sebut satu persatu, kiranya dengan sejarah ini tidak melupakan keadaan gereja kita ini. Marilah kita bersatu padu, marilah kita memanjatkan doa dan permohonan kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga gereja ini bisa lebih bagus lagi di tahap-tahap berikutnya untuk pembangunan rumah ibadah ini, sehingga salah satunya untuk meningkatkan kerajinan untuk beribadah diperlukan fasilitas yang sangat dibutuhkan. Pada saat ini gereja HKBP Dolok Najagar sangat membutuhkan para donasi. Kami berencana untuk membangun sebuah menara sehingga gereja ini kesakralannya semakin indah, baik di dunia ini apalagi di mata Tuhan. Untuk itu kami para jemaat HKBP Dolok Najagar mengundang, menyapa saudara-saudara kami, kiranya bermurah hati untuk berdonasi terhadap gereja HKBP Dolok Najagar ini. Kami tahu dengan kemampuan para jemaat yang ada di HKBP Dolok Najagar ini, maaf bisa kami bilang, belum mampu untuk membangun sebuah menara yang begitu permanen, apalagi dibarengi dengan biaya yang sangat mahal. Sehingga biarlah melalui Nusantara TV ini kami menyapa saudara-saudara kami sekalian umat Kristiani. Marilah kita saling menolong yang berbeban itu. Untuk itu kami para natua-tua yang berada di HKBP Dolok Najagar mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi yang sedang
menonton, yaitu di Nusantara TV. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Bapak pimpinan Nusantara TV. Semoga Tuhan memberkati, juga kepada seluruh jajaran Nusantara TV senantiasa tetap semangat, tetap berbudi luhur untuk mengemban tugas yang begitu mulia ini. Akhirnya atas nama Jemaat HKBP Duluk Najagar, saya Ridwan Simbolon mengucapkan terima kasih. Dan kami juga mengucapkan selamat tahun baru 1 Januari 2025. Semoga tahun yang akan kita jejaki nanti menjadi tahun berkat bagi kita semua. Horas, horas, horas.